Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Lazwardia Priyansyah. Saya berNIM 102022400141. Nah, di sini itu saya sudah membuat tabelnya dan saya sudah execute di ML. Itu cara kita membuatnya. Di sini caranya itu adalah insert into. Di sini saya mau pakai obat aja. Obat satu persatu. Obat. Eh, obat sama harga obat. Lalu di values. Nah, habis ini kita langsung tambahkan gitu loh. Saya mau tambahkan 3 dulu aja kali ya. Antasida harganya itu mungkin 30.000. Nah, harganya oke. Ini udah. Kita coba execute dulu ya. Oke, sudah bisa. Itu kita bisa lihat ada insert into obat yang ini. Ini udah masuk, berarti udah masuk ke datanya. Yang kedua itu adalah transaksi obat satu persatu. Jumlah obat. Nah, salah satu. Kita coba select from. Ini hapus aja kayaknya. Apa-apa. Tapi nggak perlu. Select from, nama tabelnya itu adalah obat. Kalian. Oh, udah masuk. Ada ID obatnya berapa? Antasida 3000. Ini yang ID obat. Coba kita cek yang transaksi obat satu persatu. Sudah ada. Ini ada waktu transaksinya, karena kan kita pakai waktu transaksi menggunakan timestamp default current time. Jadi hari ini, tahun ini, detik ini, dan bulan ini. Nah, kali ini saya akan coba coding bagaimana cara coding triggers. Pertama itu kita buat delimiter dulu. Sekarang saya akan buat coba. Caranya itu adalah create trigger. Dan di sini bisa pakai apa aja nama triggernya. Di sini saya akan menggunakan trigger login transaksi. Seperti itu. Trigger login transaksi obat. Kita langsung ke after insert. Sini sudah ada indeks ya. Insert on transaksi berdasarkan tabel yang sudah kamu buat ya, sudah kalian buat itu 141. Lalu for each row begin declare harga obat, kita kasih integer aja type datanya, declare total harga. Cara itu adalah kita harus pilih dulu kolom value-nya, nama atribut ya, yang isinya itu ada value-nya gitu. Select harga obat into harga obat yang sudah kita buat tadi di sini, yang sudah kita declare. Lalu from obat 141, from table obat 141, di mana ada ID obat. Itu sama dengan new dot ID
obat. Seperti ini. Jadi set total harga calculator sama dengan new dot jumlah obat dikali dengan harga obat. Jumlah obat yang ada di sini itu dikali dengan harga obat yang baru. Tabel baru di sini. Buat tabel. Nah, waktunya kita menambahkan datanya yang kita mau, yaitu dari login transaksi. Kita kan mau nambahin transaksi ya. Jadi login values data baru gitu. New ID transaksi dan total harga kalkulasi. Lalu kita N buat penutupnya. Seperti ini. Langsung ke trigger ini. Oke, sudah bisa ke trigger, sudah berhasil, dan sekarang waktunya kita coba untuk insert into transaksi obat 141. Dengan parameternya itu kita ngambil ID pasien, lalu ID obat, lalu jumlah obat. Apa enggak nantinya? Oke, ini kita masukin dulu. Oke, sudah masuk datanya. Kita coba cek hasilnya. Select bintang from transaksi obat 141. Enggak. Oke, sudah masuk datanya. Ada ID transaksi 4, ID pasiennya juga 4. Ini ID pasiennya yang ini. Lalu ID obat 1, lalu jumlah obat ada 2. Sekarang kita coba cek di tabel login transaksi. Sudah masuk ID transaksi 4. Sudah ada. Berarti benar. Berarti sudah bisa didapat. Ini adalah triggernya gitu, teman-teman. Udah masuk triggernya. Nah, sintaks pertama itu hampir sama dengan trigger. Itu dia menggunakan delimiter. Seperti ini. Setelah alih-alih menggunakan create trigger, dia menggunakan create procedure. Kita buat lagi, misalnya saya mau buat tambah obat gitu, misalnya aja dengan nya gitu. In ID pasien integer, di dalam P itu maksudnya kayak apa, di dalam gitu, dalam prosedur ini itu ada apa gitu. ID obat integer in P jumlah obat dengan tipe data yang sama gitu, integer. Ini tidak perlu. Oke, kita langsung masuk ke begin ya. Begin. Saya buat langsung aja seperti ini biar tidak ini. Sekarang kita menambahkan datanya dulu. Insert into transaksi obat 141, karena kita maunya 141 kan. Dengan ID parameter, ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Oke. Kita sekarang pilih
concat. Apa itu concat? Concat itu berguna untuk menampilkan pesan yang konfirmasi. Di sini misalnya saya kasih nama biar nggak salah. Oke. Untuk biar lebih detail untuk ID pasien. Untuk ID pasien. Oh, sorry. Koma. ID, sorry. Kita pakai yang di prosedur. ID pasien. S status and seperti ini. Oke, sudah berhasil terbuat store prosedurnya dengan data seperti ini. Cukup singkat, yaitu call tambah obat 141 sesuai ya sama yang tadi udah kita buat ini. Oke, kita coba dulu. Oke, sudah masuk di sini dengan concat yang sudah saya buat. Transaksi berhasil ditambahkan. Sekarang kita coba masuk ke cek hasilnya. Apakah ada? Mudah-mudahan ada. Transaksi. Ini nama tabelnya. Order by ID transaksi. Apakah ada? Ada, dari besar ke kecil. Oke, sudah ada. Sudah ada ID-nya, transaksinya sudah ada 41. Itu adalah create user dengan nama Rifki at local host. Oke. Grant alias kita kasih akses, memberikan akses kepada user ini. Grant insert into, Grant insert on nama database ya, or hospital. Oke, sudah masuk namanya Rifki seperti ini, biar cepat. Tapi nanti mungkin ini namanya Lazuardi, Apriansyah aja. Last name saya, nama terakhir saya. Ini kita coba dulu, bisa akses. Sekarang kita kasih akses, apakah bisa. Alhamdulillah bisa. Kan usernya yang udah dibuat. Select user host from mysql.user where itu bernama Rifki dan Apriansyah. Oke, bisa. Di sini sudah terlihat dengan cara square-nya itu adalah show grants for Rifki. Sorry, I'll make this typo for a second. At local, do not using the uppercase. Alright, bisa. Alright, yay, itu bisa. Yang user kedua itu
Apriansyah. Continue anyway. Oke.